Totalitas dan profesional di setiap bidang pekerjaan adalah ciri khasnya. Kiprahnya di dunia perbankan, korporat, dan politik tak perlu diragukan. Berpolitik secara santun menjadi kekuatan pegangannya. Bagaimana ia membangun karirnya hingga sukses seperti sekarang. Selamat datang Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno di Yuliandri Darwis Open House. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, Chief. Terima kasih. Ini kalau di dapil di Bogor, siapa nggak kenal? Kang Edi Suparno. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini apa ya? Anak muda sekarang itu kan menginginkan kisah-kisah klasik yang cukup menarik bagi value hidup ya. Dan kita tahu bagaimana perjalanan begitu banyak tokoh-tokoh Indonesia, dan Kang Edi salah satu role model yang saya sendiri mungkin sebagai junior beliau yang juga bagaimana tahu sepak terjang beliau, apalagi teman-teman generasi muda ingin tahu sih, kalau bicara tentang politik udahlah paripurna semua kelar sudah. Bagaimana kabinet ke depan, bagaimana ini ya, bagaimana strategi itu Kang Edi. Tapi ada yang menarik dalam kisah hidup beliau. Kang, boleh nggak Kang bisa share kepada seluruh mungkin pemirsa Jogpos TV dimanapun berada, anak-anak muda Indonesia, mungkin bukan hanya nonton di ini ataupun di streaming, gimana sih tumbuh kembangnya seorang Edi Suparno itu? Lahir di mana, kemudian seperti sekolah di mana, karena nggak pernah dikupas ini. Biasanya di Wikipedia umum-umum aja, kalau ini lebih detail. Ya. Kang, silakan Kang. Iya, makasih. Jadi waktu ketika saya lahir Jakarta tahun 65, pada saat kondisi sedang sulit-sulitnya, bulan Mei 65, pada saat itu kan kita sedang menghadapi permasalahan ekonomi yang berat sekali. Terus kemudian terjadi G30S. Nah, jadi di masa kecil yang saya tidak merasakannya, tetapi itulah yang dilewati oleh orang tua saya. Nah, mereka bercerita tentang bagaimana kita kemudian menghadapi permasalahan ekonomi, beras sulit, makanan sulit, dan ya pada saat itu orang tua menghidupi 3 anak yang pada saat itu masih balita tiga-tiganya. Tetapi 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian 1968, kita pindah ke Jerman karena ayah bertugas di Garuda dan ditempatkan sebagai kepala Garuda di Jerman. Di sana kami tinggal selama 7 tahun, terus kemudian kembali ke Indonesia sebentar. Ayah masih tetap di Garuda, kemudian tidak lama pindah ke Bangkok, 5 tahun setengah di Bangkok. 5 tahun setengah di Bangkok, dari Bangkok kita pindah lagi ke Jerman kembali. Ke Jerman kembali, dan saya ketika itu memutuskan untuk sekolah di Belanda. Selesai SMA di Belanda, saya kemudian berpikir, selama ini saya tidak pernah merasakan sekolah di Indonesia, selalu di luar. Gitu. Jadi pindah-pindah ini juga mengakibatkan saya nggak punya teman banyak di Indonesia. Gitu. Waktu itu saya berpikir, oke, saya ikut dulu namanya Sipenmaru, UMPTN. Sipenmaru. Sipenmaru. Ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Ya. Tahun 1984. Nah, Sipenmaru ikut, dan saya putuskan kalau saya tidak diterima di Sipenmaru, ya saya tetap akan meneruskan di luar negeri dan mungkin tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Gitu. Karena memang roots-nya, akarnya nyaris nggak punya di Indonesia pada saat itu. Tapi akhirnya diterima di Sipenmaru di Fakultas Hukum UI. Saya lanjutkan S1, S2 saya di UI. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari situ berkarir sebagai profesional. Tetapi memang awal karirnya itu juga bekerja di luar negeri dulu. Gitu loh. Ya. Jadi Kang, kalau lihat nih, satset nih kan, artinya dari mulai ke Jerman, kemudian ke Bangkok, kemudian kembali ke Jerman, itu ini biar tahu juga nih teman-teman pemirsa, gimana waktu kecil itu Kang, tumbuh seperti, ya kalau misalnya panggil ayah atau papa ya, jadi dengan keluarga yang ya di sini Indonesia lagi goncang, tiba-tiba diamanahkan di luar di sana, ya mungkin ya udah kategori negara maju ya. Yeah. Nah gimana tuh Kang, waktu di sana apa yang bikin cerita yang bisa di-share tuh Kang? Yang unik waktu itu, yang namanya orang asing, terutama yang berkulit tidak putih, itu masih sangat jarang.
waktu itu. Jadi kalau ketika kita sedang berjalan di tengah-tengah kota atau bermain di taman, orang tuh masih menganggap kita sebagai sesuatu yang unik dan selalu menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi pusat perbincangan. Dan pertanyaan adalah, kamu dari Afrika, kamu dari Cina, kamu dari Jepang, iya gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu di kota apa kan awal di sekolah? Di Frankfurt. Frankfurt. Di Frankfurt, ya. Pelabuhan ya. Jadi gimana ayah ibu memberikan suatu motivasi adaptasi? Karena kan nggak ringan itu. Kalau misal kita kan di sini ada keluarga, ada ini kan benar-benar sendiri kan. Artinya keluarganya sendiri waktu itu kan. Iya betul. Nah kami waktu itu tinggal di sebuah kota kecil di luar Frankfurt. Oh di luar Frankfurt. Justru kota kecil itu lebih ramah terhadap pendatang. Nah, dan kami merasakan kehangatan dari warga di sekitar situ, apalagi ketika kami mulai bersekolah, langsung kami dianggap sebagai ya salah satu di antara mereka semua gitu. Jadi tidak ada masalah dari segi adaptasi, ya tidak ada masalah social adjustment gitu, tidak ada. Jadi kami betul-betul melebur menjadi salah satu di antara semua teman-teman yang ada, orang Jerman yang ada di sana. Nah, yang agak sulit ketika itu adalah ya bahasa yang kita gunakan hanya bahasa Jerman. Jadi hanya bisa bahasa Jerman. Di rumah pun bisa hanya bahasa Jerman. Oh gitu. Tidak bisa bahasa Indonesia boleh dibilang ya mungkin 10% ya pemahamannya, pengetahuannya. Karena orang tua pun ketika itu hanya bicara ke kita dalam bahasa Jerman. Gitu. Ya. Itu sekolah dasar itu tuh 6 tahun juga atau gimana pola di sekolah? Iya, sekolah dasar 5 tahun sampai setelah itu SMP ya. Setelah SMP kita baru pindah ke Indonesia sebentar, setelah itu ke Bangkok, saya menyelesaikan SMP, sebagian SMA di Bangkok, nah baru setelah itu lanjut menyelesaikan SMA-nya di Belanda terakhir. Nah itu. Itu apa yang menjadi ingat pesan dari seorang orang tua kan ketika Kang sekolah dasar SMP waktu di Bangkok kan apa ya, kalau saya mungkin merasa waktu masa muda langsung di rantau itu kan merasa yang harus kuat secara mental, kuat semuanya. Apa Kang yang value yang bisa dikerasa sama Kang seorang ayah atau bapak? Yang menjadi pegangan adalah pesan orang tua yang mengatakan bahwa kamu tidak perlu minder kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Kamu tidak perlu minder ketika berada di tengah-tengah kerumunan orang asing, kamu yang punya rupa yang berbeda dengan mereka. Tetapi kamu harus minder ketika kamu diminta untuk membaca Al-Fatihah, kamu nggak bisa. Kamu suruh baca surat-surat Al-Quran, kamu nggak bisa. Jadi penanaman nilai-nilai agama itu sudah tertanam dari dini, meskipun kita berada di luar negeri, ya tetapi itulah yang menjadi pegangan orang tua ketika itu ya. Oke. Dan ketika nih bicara sekolah dulu ya Kang, sekolah dasar waktu itu, rutinitas seorang ayah ini gimana sih? Sama orang main layang gitu kan? Kalau di Jerman gimana gitu? Ya jadi waktu itu memang Jerman salah satu kekuatan sepak bola dunia. Jadi ya kita di sana memang betul-betul main sepak bola gitu ya, fanatik bola, dan itu adalah mainan kita sehari-hari. Ya, tetapi waktu itu saya memang tidak terlalu tertarik untuk jadi penyerang, jadi back atau apa, selalu jadi kiper gitu loh. Cuman masalahnya satu, badan saya relatif kecil dibandingkan orang-orang Jerman. Oh iya, kiper harus tinggi ya? Iya, jadi kalau ada yang kirim bola lambung ya biasanya kebobolan golnya. Jadi rutin di situ. Iya. Itu ada ini nggak kisah yang mungkin Kang Adi bisa share bahwa ada yang kalau saya itu pasti kalau maghrib wajib pulang kan gitu kan, atau apa gitu kan, kalau kita candu waktu sekolah itu, Kang Adi apa yang itu? Di situ memang diberikan banyak kebebasan ya oleh orang tua, apalagi kalau kita main sepak bolanya atau main di outdoors itu kan hanya bisa di saat-saat tertentu ya, pada musim semi sampai akhir musim panas gitu ya. Dan biasanya udah seperti itu kan jamnya panjang. Maghribnya baru jam 9, jam 9:30 malam gitu. Jadi ya kita biasa suka main sampai malam gitu ya. Dan cenderung kalau sudah kecanduan main sepak bola ya lupa buat PR, dan lain-lain. Tetapi ya itu waktu itu fanatisme bolanya tinggi sekali karena memang itu adalah salah satu permainan yang paling digemari di sana. Dan saya waktu itu tentu karena tinggal di Frankfurt ya. Jadi saya tim kesayangan saya tim Frankfurt. Iya. Kita dari awal memang sudah harus baca Quran. Kalau ibu memang ibu saya mu'alaf. Nah, tetapi justru saya lihat bahwa disiplin ibu dalam menjalankan syariat agama lebih ketat dibandingkan ayah, dalam artian bahwa kalau sudah jam sholat ya sholat, jangan ditunda-tunda, ibu seperti itu.
disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Sekarang nggak salah Euro 2024 di Jerman ya? Di Jerman, ya? Betul di Jerman. Ya? Jerman. Kang Edi, itu ada yang ini nggak Kang? Apa namanya? Bikin tahu juga nih teman-teman atau pemirsa semua, didikan keluarga ketika sekolah itu apa yang membuat suatu karakter seperti Edi Suparno hari ini, Kang? Apa yang? Saya kira mungkin satu yang paling penting itu adalah ketika kita hidup di luar negeri, terutama awal-awal itu di Jerman, orang-orang Jerman kan sangat disiplin ya, disiplin tepat waktu, ya. Disiplin dalam berkendara, ya, disiplin ketika untuk mendapatkan sesuatu harus ngantri gitu. Jadi nilai-nilai itu sudah tertanam. Yang paling mungkin nyata dan paling terasa sekarang adalah disiplin waktu ya. Itu yang menurut saya ketika saya sudah menghadapi waktu yang sesungguhnya sudah dijanjikan ternyata saya terlambat, wah itu langsung nggak tenang. Nah, langsung nggak tenang. Nah itu salah satunya. Dan kedua, mungkin salah yang juga kita di sana rasakan adalah etos kerjanya ya. Orang Jerman tuh etos kerjanya kan tinggi sekali. Nah, sehingga kita juga di sini merasakan dan di sini terasa terbentuk ya, dan ini saya kemudian juga sekarang ingin saya salurkan kepada anak-anak saya. Etos kerja yang betul-betul harus tekun dan ulet gitu ya. Jadi karakter itu ternyata secara nggak langsung orang tua udah kasih, sistem di sana juga ngasih menjadi karakter seorang Kang Edi hari ini ya. Nah, apalagi kalau di politisi itu jamnya molornya minta ampun ya Kang. Iya betul. Jadi itu sok cultural molor saya dia. Terus selain tadi Kang Edi ya ada nilai agama ya, bagaimana dimunculkan keluarga, kemudian etos dan sebagainya. Ada lagi nggak nilai-nilai, kan itu nilai korporat banget tuh Kang. Jadi, ada nggak nilai-nilai yang nggak rasain ketika ya sudah sampai jadi diri? Ya, saya rasakan sekali karena ayah saya itu adalah saya kira mungkin satu-satunya di Rut Garuda yang memulai karirnya tuh betul-betul dari nol, bahkan minus ya. Bukan sebagai pegawai tetap Garuda, tetapi sebagai pegawai harian, bekerja di bandara sebagai tukang angkat koper. Jadi ketika kita dulu check-in, penumpang menyerahkan koper, nah ayah saya mengambil kopernya itu, kemudian menimbang, mencatat timbangannya dan menyerahkan kepada petugas tiketing pada saat itu. Jadi itu ayah saya, jadi petugas harian. Itu. Jadi pegawai harian. Nah setelah itu akhirnya beliau dikasih kesempatan menjadi petugas tiketing, terus kemudian diberikan kesempatan untuk training juara satu, training berikutnya juara satu, dan selalu mendapatkan nilai yang terbaik dalam training itu. Sehingga akhirnya diberi kepercayaan menjadi kepala kantor untuk Jakarta Raya waktu itu. Nah disitulah beliau sudah menjadi pegawai tetap dan mulai meniti karir. Nah jadi etos kerja yang ditunjukkan oleh ayah saya, termasuk perjuangan dari awal, yaitu kan membuat sebuah gambaran dan memberikan pelajaran pada saya. Ayah saya saja yang sudah bekerja mulainya dari minus bisa mencapai sebuah puncak paripurna dalam sebuah perusahaan. Apalagi kami, gitu, anak-anaknya yang diberikan begitu banyak kemudahan, minusnya kan lebih daripada itu. Ya. Wow, ini semakin menarik ya kita cerita dari seorang keluarga Kang Edi ya. Ayah kemudian bertumbuh, kemudian Kang Edi sudah masuk Indonesia nih Kang. Jadi setelah Indonesia di Fakultas Hukum, ada shock culture gak Kang? Dengan kedisiplinan, dengan ya etos kerja. Ya, kita etos kerja kan etos tugas juga, tugas kuliah juga begitu kan. Kadang-kadang kalau di Indonesia kan tugas minggu depan ya. Mungkin minggu depan minus 1 hari atau berapa jam baru bikin kerjain. Boleh nggak agak share? Iya, saya ketika kembali ke Jakarta tahun 1984 itu terus kemudian beli mobil. Mobil saya masih ingat, Suzuki Jimny waktu itu. Warnanya kuning. Suzuki Jimny. Keluar dari showroom, kemudian saya masuk ke jalan raya, tiba-tiba saya harus berhenti di jalan raya dan stop di jalan raya. Karena saya nggak tahu gimana caranya nyetir karena motor berseliweran kiri kanan gitu loh. Jadi saya bingung. Akhirnya saya berhenti di tengah jalan, terus kemudian saya pelan-pelan menepi ke tengah jalan, cari telepon umum. Terus menelpon saudara sepupu saya, tolong jemput sini gitu. Itu
kejadian seperti itu. Jadi itu salah satu shock awal saya ketika kembali karena memang harus beradaptasi. Tetapi maksud saya kan kita sudah memutuskan untuk kita akan kuliah di Indonesia dan insya Allah nanti berkarir di Indonesia. Jadi apapun yang harus dilakukan itu ibaratnya orang nggak bisa berenang, kita diterjunkan ke dalam kolam renang, mau tidak mau harus berenang. Gitu, harus bisa berenang, harus bisa survive. Jadi itu prinsip yang saya terapkan bahwa kondisi seperti apapun kamu harus betah ada di Indonesia dan harus merasakan bahwa ya inilah tanah air yang memang akan menjadi tempat berkarir yang akan datang. Jadi ketika itu ya apapun kendala, apapun perbedaan, pada situ langsung saya bertekad untuk cepat-cepat beradaptasi. Oke, jadi bukan orang biasanya kan anak muda nih, Gen Z nih rata-rata udah nggak kuat pindah kerja, nggak kuat pindah lagi kerja, bener ya kan? Terus apalagi kalau misalnya udah bisa luar negeri, udah balik lagi deh, capek ngurusin, akhirnya nggak ada effort ya, membuat itu menjadi demotivasi. Nah ini menarik Kang Edi, konsisten, udah kalau sudah masuk ke kolamnya udah totalitas, bener Kang Edi? Betul. Nah ketika masa muda itu apalagi yang bisa di-share, aktif di mana Kang, terus ketemu dengan istri Kak Sawitri ya, di mana Kang ini kenapa nggak dapat orang Jerman gitu kan? Ya kan? Gimana Kang ceritanya? Ya saya setelah selesai kuliah pada saat itu 1989 sedang terjadi deregulasi di Indonesia. Salah satu deregulasinya adalah pemerintah memberikan kemudahan untuk membuka bank-bank perbankan swasta. Banyak bank-bank berdiri ketika itu. Saya baru selesai kuliah S1, saya masuk di law firm, waktu itu di Makarim dan Taira. Nah, nggak lama setelah itu saya baru melihat bahwa, oh kok ini dunia perbankan kelihatannya kok keren banget. Saya lihat orang-orang bank itu kemana-mana mereka pakai dasi itu kan, terus kemudian nenteng tas ecolak waktu itu, tapi keren, sepatunya mengkilap dan lain-lain. Wah, saya mau mencoba ke dunia perbankan. Akhirnya saya tinggalkan dunia konsultan hukum, terus kemudian mendaftar ke berbagai bank. Tiba-tiba ada yang kemudian menerima saya, tetapi di Hong Kong. Nah, akhirnya saya kemudian memutuskan untuk bekerja di Hong Kong 4 tahun lebih. Terus kemudian saya kembali ke Jakarta, dari situ saya sudah mengatakan bahwa oh ya dah, saya harus meniti karir di perbankan. Dan itu akhirnya saya selama hampir 20 tahun saya kemudian ada di sektor perbankan. Gitu. Jadi karir perbankan itu dimulainya dari coba-coba sesungguhnya. Gitu. Dan harusnya jadi law firm, tiba-tiba jadi banker. Ya. Dan kemudian baru menikah ya, itu udah belum ya? Setelah saya kembali dari Hong Kong, baru saya bertemu istri saya. Itu juga sudah agak lama, saya mungkin agak lebih senang banyak bekerja, sehingga akhirnya lupa untuk memikirkan berkeluarga. Di usia 32 tahun baru saya memikirkan untuk berkeluarga, bertemu istri saya, prosesnya sangat cepat. Cepat ya? Sangat cepat, kita berkenalan bulan Juli, bulan Desember sudah menikah. Saya kemudian merasakan bahwa politik itu sesuatu hal yang sangat penting karena mempengaruhi banyak nasib masyarakat, banyak perubahan yang baik bisa kita lakukan melalui jalur politik. Dan itu yang diajarkan oleh Pak Amin Rais ketika waktu itu Pak Amin mengatakan bahwa politik itu sesungguhnya bisa bermanfaat sangat baik untuk masyarakat. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu 2 arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Jadi pada konsep keprofesionalan itu membuat konsistensi Kang Edi itu akhirnya udahlah, ini di puncak nih. Akhirnya di bidang perbankan kelar, kemudian jadi corporate kelar, kemudian istiqomah dalam keadaannya tiba-tiba terpanggil dengan apakah sholat tahajud atau apa Kang? Tiba-tiba di politik itu gimana cerita? Iya. Gimana Kang Biar? Kalau pengalaman saya di politik itu diawali tahun 2001. Saya 2001 diajak oleh teman yang sudah lama berkecimpung di politik, namanya
Bung Jeffrey Giovanni. Waktu itu Jeffrey adalah salah satu pengurus di Partai Amanat Nasional di PAN, untuk membantu Jeffrey untuk membuat program untuk Pak Amin Rais yang ketika itu punya ancang-ancang untuk maju di Pilpres 2004. Jadi 2001 kemudian saya bergabung membantu Jeffrey. Ada momen ketika waktu itu Pak Amin Rais sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Saya kemudian melihat kualitas daripada rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang sedang diselenggarakan. Saya sampaikan ke Jeffrey, Jeff, saya ingin tambah rapat-rapatnya karena Pak Amin tuh di luar negeri, misalnya ke Prancis, pertemuan dengan Dubes, pertemuan dengan masyarakat Indonesia. Ke Inggris, pertemuan dengan masyarakat Indonesia, pertemuan dengan pelajar Indonesia. Tidak ada yang lebih substantif lagi. Padahal Pak Amin pada waktu itu adalah tokoh internasional yang memang banyak ingin diketahui oleh masyarakat internasional lebih luas karena beliau sebagai salah satu pendobrak reformasi ketika itu. Sehingga akhirnya saya kemudian menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan media, pertemuan dengan Uni Eropa, pertemuan dengan beberapa menteri di Belanda, di Belgia, nah kemudian dengan BBC juga saya atur. Nah, ketika selesai perjalanan tersebut, Pak Amin menyampaikan saya, Mas Edi, Anda jangan kemana-mana ya, Anda harus bantu saya ke depannya. Gitu. Nah, akhirnya setelah kembali dari perjalanan itu, saya menjadi salah seorang di antara pendamping Pak Amin yang memberikan masukan-masukan pada Pak Amin untuk hal-hal tertentu. Nah, sehingga dan akhirnya pada tahun 2004 ketika Pak Amin memutuskan untuk maju di Pilpres, saya menjadi wakil ketua tim kampanyenya beliau. Gitu. Waktu itu masih di bank apa? Masih di bank. Saya di ABN AMRO ketika itu. Nah, dan saya pada saat Pak Amin maju sebagai capres, saya mengundurkan diri dari ABN AMRO dan saya tetapi oleh ABN AMRO diberikan sabbatical leave gitu. Jadi boleh ambil cuti agak panjang. Gitu. Tidak perlu mengundurkan diri, ambil aja cuti agak panjang. Jadi naluri politik tuh di situ ya awal cerita ini ya. Ya, saya kemudian merasakan bahwa politik itu sesuatu hal yang sangat penting karena mempengaruhi banyak nasib masyarakat, banyak perubahan yang baik bisa kita lakukan melalui jalur politik. Dan itu yang diajarkan oleh Pak Amin Rais ketika waktu itu Pak Amin mengatakan bahwa politik itu sesungguhnya bisa bermanfaat sangat baik untuk masyarakat, tetapi bisa juga berdampak sangat buruk jika kita kemudian melenceng dari arah dan tujuan politik yang sudah kita canangkan. Jadi itulah pelajaran berharga yang saya dapatkan, yang ingin saya terapkan kemudian, sehingga yaitu membuat saya kemudian lebih ingin mendalami politik. Tapi ketika Pak Amin kemudian kalah di Pilpres 2004. 2004 posisi Kang Edi apa waktu itu di tim? Apa? Wakil ketua. Wakil ketua ya. Okay. Nah, kemudian ketika beliau kalah di Pilpres, saya sampaikan Pak Amin, saya ingin kembali ke habitat saya di perbankan. Nah, dan saya kemudian kembali, meskipun sebagai orang yang selalu diajak oleh Pak Amin untuk diskusi, untuk dialog, saya selalu hadir di tengah-tengah. Gitu. Nah, sampai ya akhirnya saya mendampingi beliau, termasuk juga berkenalan, punya pertemanan dengan teman-teman di PAN, dan tentu saya menjadi anggota PAN meskipun bukan pengurus. Oh, udah masuk ya? Udah, tahun 2001 sudah. Ya. Oke. Waktu 2004. Ya. Selepas itu balik ke bank. Tetap saya lanjut di ABN AMRO. ABN AMRO yang cash festival. Ya, Oke. Nah, setelah memutuskan itu kan masuk ke corporate lagi tuh Kang. Yeah. Rasa batin tuh, aduh balik lagi di politik gimana? Balik atau gimana Kang? Saya bersyukur karena waktu itu saya kembali ke perbankan karena saya punya waktu untuk melakukan kontemplasi. Kontemplasi apakah politik itu cocok untuk saya? Karena bagaimanapun juga kita lihat bahwa politik itu tidak mungkin kita laksanakan dengan baik andai kata kita tidak siap lahir batin. Nah, dalam artian bahwa dapur ya tidak ngebul gitu loh. Baru kita bisa terjun politik secara tenang gitu loh. Jadi ketika saya merasa bahwa saya secara ekonomi sudah lebih independen, saya kemudian memutuskan siap masuk terjun ke politik. Nah, dan itu baru saya rasakan ya di penghujung karir saya di grup Bakri waktu itu. Dan saya rasa pada saat ada ajakan dari Pak Zulkifli Hasan bagi saya untuk mendampingi beliau sebagai sekjen partai, saya
merasa bahwa saya sudah siap lahir batin untuk terjun ke politik. Dan itu yang membuat saya kemudian mempersiapkan diri untuk terjun kembali ke kolam yang mana saya masih belum bisa berenang gitu. Jadi itu adalah episode kedua dalam kehidupan saya terjun kembali masuk ke kolam di saat saya masih belum bisa berenang gitu. Jadi ini menarik nih. Jadi mengambil keputusan-keputusan hidup ini bisa dilihat dari tayangan ini ya. Kang Edi sudah di top manajemen profesional, ya kan, banker, kemudian jadi director, ini tiba-tiba mewakafkan diri. Kalau saya pikir di politik tuh orang bukan hanya cari apa ya, untuk membantu publik ya. Kadang-kadang orang kan serta-merta dengan cari kekuasaan, kepentingan diri, apa karena ya kekayaannya sendiri dan sebagainya. Padahal nggak, ini ada kepentingan. Kalau saya lebih cenderung politik tuh ya memang mewakafkan diri, Kang. Jadi kan memang hidup tuh udah untuk publik gitu loh, Kang. Yeah. Kalau di korporat jelas ya, kita keluarga ada ini. Nah, itu antara dua ruang yang gimana cara itu, Kang? Untuk meyakinkan, apalagi keluarga, mohon maaf, Kang, saya ngerasain juga itu. Gimana tuh, Kang? Ya, untuk meyakinkan keluarga, terutama istri, dan waktu itu anak-anak masih relatif kecil ya, itu memang butuh waktu. Apalagi kita pada saat itu sudah mengetahui ketika terjun di politik, apalagi menjadi pengurus partai, itu kan kita bekerja dalam artian sukarela, kerjanya keras tetapi sukarela, pro bono, tidak dibayar, gitu, nggak ada gaji, tapi sudah siap belum? Gitu. Nah, sehingga akhirnya saya membuat financial planning di internal keluarga. Oke, ini sudah disisihkan untuk keluarga, untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah anak dan lain-lain. Nah, sehingga saya kemudian bisa merasa yakin saya bisa full menjadi politikus tanpa perlu memikirkan kondisi di rumah. Jadi rumah sudah ya alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, disitulah kemudian istri memberikan restunya bagi saya untuk terjun ke politik. Tuh. Hobinya olahraga banyak ya, tetapi ya waktunya kan memang kurang ya. Saya hobi main tenis, saya dulu sempat hobi main golf, tapi main golf juga akhirnya saya kurangi karena memang waktunya tidak mengizinkan. Tenis masih tetap saya main. Ketika COVID, saya kemudian membutuhkan suatu olahraga yang bisa dilakukan secara outdoor, tetapi tidak perlu ada partner. Misalnya kalau tenis kan harus ada partnernya gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bersepeda gitu. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Nah, karena dekat dengan anak muda, ada anak muda sekarang kan udah banyak juga sih, Kang, yang terjun politik. Bahkan saya masih ingat ketemu Kang Edi waktu saya jadi ketua komisi penyiaran kita di Monas. Kang Edi bilang ada mau bikin sekolah politik anak muda. Waktu itu saya waktu deklarasi pokoknya sebelum Pak Jokowi pertama kali ya. Nah, menurut Kang Edi, anak muda Indonesia tuh harus melek politik nggak sih? Atau bagaimana pesan Kang Edi melihat apa yang terjadi hari ini? Saya kira itu mutlak ya, tetapi tidak bisa kita paksakan. Dalam artian bahwa ketika sudah timbul kesadaran politiknya, nah mereka akan dengan sendirinya akan memahami bahwa politik itu penting bagi mereka. Tapi banyak yang apatis terhadap politik karena memang sudah melihat bahwa kemasan politik itu ya adalah sebuah industri, sebuah sektor, sebuah dunia yang penuhi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Terdapat intrik-intrik ya dan banyak hal-hal yang tidak terpuji justru di dalam politik itu dihalalkan, dijalankan. Nah, itu pandangannya sehingga mereka menjauh dari politik. Tapi menurut saya tidak bisa karena apapun yang kita lakukan sekarang itu tidak terlepas dari politik. Apapun kebijakan yang kita lakukan, misalnya mengenai kebijakan kesehatan, pendidikan, ya, terus pembangunan ekonomi, itu semuanya adalah melalui proses politik yang keputusannya dilakukan oleh orang-orang politik.
gitu. Sehingga itu mempengaruhi mereka, mempengaruhi seluruh dunia usaha, akademisi, semua memiliki eksistensi yang kemudian eksistensi mereka itu diputuskan oleh orang-orang yang memiliki akses ke kebijakan politik. Nah, jadi saya kira siapapun, anak muda manapun memiliki kesadaran politik secara dini itu hal yang baik. Karena dia sudah bisa menyatakan apa yang menjadi aspirasinya, keinginannya, kehendaknya, dan bisa menyalurkannya. Ada kanal-kanal politik atau kanal-kanal yang lain, tetapi ujung-ujungnya apapun yang menjadi aspirasinya harus ada keputusan politik agar itu bisa dilaksanakan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan, dalam bentuk undang-undang, dan lain-lain. Ya, jadi menurut saya itu sangat penting ya untuk itu. Jadi jangan alergi lah ya. Karena proses apapun yang kehidupan itu pasti melalui pasti, ya. Itu pesan anak muda. Kang, sekarang gini Kang. Ya. Ini waktu kan banyak banget nih untuk ngurusin umat kalau orang bilang publik. Gimana dengan keluarga, Kang? Ya sudah terbiasa bahwa waktu saya pun menjadi profesional, apalagi saya kerja sebagai profesional di sektor perbankan internasional, itu saya sudah boleh dikatakan sering tidak berada di rumah karena memang harus membawa klien, membawa transaksi untuk roadshow dan lain-lain sampai ke luar negeri, dan itu sudah menjadi pola yang anak-anak sudah memahami, keluarga sudah memahami dengan baik. Ketika saya terjun ke politik pun, jadi tidak banyak berubah. Jadi kehadiran saya di tengah-tengah keluarga itu saya maksimalkan di saat-saat yang memang bisa saya alokasikan, bisa saya atur waktunya untuk berada dengan keluarga. Apakah kalau weekend bahkan jarang. Karena weekend itu justru dipergunakan banyak untuk kegiatan-kegiatan politik. Karena orang-orang politik kan orang-orang yang kerja juga di tempat lain. Iya. Jadi waktu yang lengang itu justru di akhir minggu. Tetapi saya usahakan misalnya akhir pekan, ya kalau tidak bisa sehari penuh, ya setengah hari bersama-sama keluarga. Dan saya pastikan kalau memang di saat-saat tertentu anak-anak sedang ada liburan, ya tidak sepenuhnya saya bisa ikuti, mungkin 2-3 hari saya bersama-sama mereka. Tetapi pola ini sudah bisa diterima dengan baik, dengan legowo oleh anak-anak. Ya konsekuensinya anak-anak itu ya jadi anak-anak ibunya gitu loh, dekat sekali sama ibunya gitu. Sama saya juga dekat, tetapi saya kira secara kebatinan ya memiliki kelekatan yang lebih kental dengan ibunya. Dan anak sudah besar semua ya, kayak yang dua di Kandi. Putra saya sudah bekerja, S2 sudah selesai, sekarang sudah bekerja, dan anak saya yang kedua baru masuk SMA kelas 1. Nah, jadi dan kebetulan perempuan, jadi ya dengan ibunya sangat dekat lah. Artinya ya hidup itu kan nggak bisa semua ya Kang ya. Betul. Jadi ada satu yang ini kita cari, ya maksudnya nggak semua orang juga berpikir bahwa ngurusin begitu banyak orang publik itu sebenarnya adalah sebagian dari kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Jadi tapi banyak juga ngapain ngurusin itu, bagusan ini aja lah, karena juga yang berpikir seperti itu. Betul. Dan seharusnya level kita tuh udah level yang harus sharing ya, artinya kelebihan Kang Edi ini hari ini bagian dari sharing untuk itu. Kang, kemudian hobi apa sih Kang? Hobi dulu saya hobinya olahraga banyak ya, tetapi ya waktunya kan memang kurang ya. Saya hobi main tenis, saya hobi dulu sempat hobi main golf, tapi main golf juga akhirnya saya kurangi karena memang waktunya tidak mengizinkan. Tenis masih tetap saya main. Ketika COVID, saya kemudian membutuhkan suatu olahraga yang bisa dilakukan secara outdoor, tetapi tidak perlu ada partner. Misalnya kalau tenis kan harus ada partnernya gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bersepeda gitu. Nah, dan sekarang itu jadi salah satu hobi utama saya gitu, sepeda. Jadi itu olahraga. Kalau olahraga Kang, olahraga itu foto katanya suka gitu. Ya, betul. Betul. Jadi saya memang dari dulu menggemari fotografi. Dan saya belajar fotografi itu, saya ada beberapa karya fotografi, tetapi ketika saya kemudian menjadi sekjen partai, saya memang merasa bahwa saya sering pergi ke tempat-tempat yang eksotis, ke Papua, ke Maluku, Maluku Utara. Wah, ini kalau bawa kamera boleh, bagus ini saya pikir, punya kesempatan yang baik gitu. Tapi setiap kali kalau saya keluar kota membawa kamera, saya oleh pengurus-pengurus lokal di sana disangka saya bagian daripada tim media.
gitu loh. Dan dalam beberapa kesempatan saya malah nggak dikasih masuk mobil. Jangan tim media di belakang gitu loh. Bahkan sering ketinggalan gitu loh, karena saya lagi asik foto-foto gitu. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, nanti ada fotografi, ada saatnya sendiri. Di waktu yang lengang, ya saya ini ambil fotografi, tetapi karena saya sudah tidak terlalu aktif lagi, akhirnya saya kelompok fotografi yang waktu itu saya menjadi bagian dari itu, saya akhirnya ada komunitas, ada komunitasnya, ada komunitasnya, dan akhirnya saya tinggalkan. Jadi saya kadang-kadang sekarang kalau ada waktu luang, saya bawa kamera saya, terus saya misalnya saya ke daerah Jakarta Kota Tuba, itu saya ambil fotografi gitu loh. Jadi lebih kepada street fotografi ya. Street fotografi itu belajar di mana sih Kang? Ini kan kita juga dapat ilmu juga nih. Iya, kalau street fotografi saya kira ini ya justru kita bisa menangkap ekspresi dan kejadian yang natural dari masyarakat. Apakah itu ada di pasar, ataukah orang yang sibuk dalam berdagang keliling gitu ya, termasuk juga menjual antik, atau mereka yang membersihkan daerah yang kotor di Jakarta, daerah kota atau dimanapun gitu. Jadi saya kira ekspresi natural itu yang ingin saya tangkap. Jadi potret masyarakat udah dapat juga deh Kang Edi. Nah, yaitu tinggal perjalanan hidup kita membawa kemana. Untuk sementara saya masih belum punya keberanian untuk maju di pilkada, simply karena saya merasa bahwa kemarin pemilunya melelahkan sekali. Jadi kalau mau maju lagi pilkada sekarang, wah rasanya staminanya belum balik gitu. Terutama stamina di kantong ya. Itu karena kemarin pemilu itu pemilu yang sangat mantap gitu loh. Makan tabungan. Makan tabungan. Makan tabungan. Katanya yang paling dahsyat sekarang ya. Iya, rakyat betul. makin betul. Iya Kang. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Jadi Kang, Obi kemudian dengan totalitas di politik, terus pekerjaan, kemudian juga keluarga. Ini kan sesuatu yang kadang-kadang 24 jam itu memang waktu yang agak memang luar biasa. Tuhan menciptakan 24 jam ternyata masih kurang kadang-kadang ya. Karena kebutuhan orang yang pengen ketemu dengan Kang Edi, harus ini dan sebagainya. Kadang ada merasa titik lelah atau jenuh atau apa sih nggak kasih yang dalam, ya namanya manusia ini ya Kang ya. Kalau titik lelah jenuh, alhamdulillah tidak ya. Belum saya temui dan mudah-mudahan tidak ya. Yang saya merasakan kurang sekarang itu adalah waktu untuk ibadah. Ya, jadi tahun 2005 ketika saya haji, saya kemudian bertemu dengan sosok guru yang kemudian saya jadikan guru spiritual, yang kemudian mengajarkan saya bagaimana mendalami agama secara baik dan secara ringan gitu loh. Jadi jangan sampai jadi beban untuk kamu mendalami agama. Nah, sehingga buku-buku yang dibaca, kemudian kitab yang dibaca itu diberikan pada saya, dan saya dengan sangat cepat bisa memahami itu. Nah, ritual-ritual yang saya jalankan ketika itu, waktu saya masih di sektor real kan relatif punya banyak waktu ya. Nah, sekarang sudah di DPR, sudah kemudian mengurusi partai juga, waktu relatif berkurang, ditambah lagi kadang-kadang kita kerja sampai malam. Untuk bangun lebih pagi sebelum subuh itu rasanya, waduh, kok memang berat, tapi saya lakukan tuh mungkin waktunya nggak bisa panjang. Biasanya kita bangunnya 1 jam, 1,5 jam sebelum subuh, sekarang bangun setengah jam aja udah bagus gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan masih kurang. Kualitas pun untuk kita mendalami ilmu agama lebih lanjut, itu juga saya rasakan kurang. Dan itu ya inilah PR bagi saya yang belum saya bisa laksanakan dengan baik. Tetapi ya saya rasakan bahwa apapun yang saya lakukan sekarang, dalam pekerjaan, dalam tugas untuk melayani masyarakat, itu pun merupakan bagian dari ibadah. Gitu. Jadi itulah makna hidup dari seorang Kang Edi ya. Kang, kan dari proses ini Kang Edi kan selalu punya achievement.
Ketika ini udah maksimal. Nah sekarang ini kan udah, artinya ini puncak ya Kang ya. Di politik udah 10 tahun begini. Ada lagi nggak apa yang Kang Edi rasakan kayaknya ini apalagi gitu kan? Iya. Saya rasakan satu sudah masuk ke sebagai profesional sudah. Jadi ibaratnya checklist ya, checklist profesional sudah cek gitu. Nah, ketika saya sebagai profesional, saya sebagai profesional di perusahaan publik itu tidak serta-merta ditunjuk, tetapi dipilih oleh pemegang saham. Gitu. Kemudian saya ingin merasakan dipilih oleh masyarakat yang lebih luas. Saya akhirnya menjadi caleg. Dan akhirnya alhamdulillah terpilih dan tahun 2024 ini terpilih kembali di DPR. Nah, itu juga saya rasakan. Yang belum saya rasakan itu adalah bagaimana rasanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai eksekutif. Gitu. Nah, itu belum. Dan eksekutif itu kan bisa dua. Bisa dipilih melalui proses pilkada sebagai kepala daerah atau ditunjuk. Ditunjuk apakah eksekutif itu sebagai sebagai dubes, sebagai menteri, kepala badan atau apa itu yang belum saya rasakan. Nah, yaitu tinggal perjalanan hidup kita membawa kemana. Untuk sementara saya masih belum punya keberanian untuk maju di pilkada, simply karena saya merasa bahwa kemarin pemilunya melelahkan sekali. Jadi kalau mau maju lagi pilkada sekarang, wah rasanya staminanya belum balik gitu. Terutama stamina di kantong ya. Itu karena kemarin pemilu itu pemilu yang sangat mantap gitu loh. Makan tabungan. Makan tabungan. Makan tabungan. Katanya yang paling dahsyat sekarang ya. Iya, rakyat betul. makin betul. Iya kan ya? Rakyat memang kita ironis juga kita ingin memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, tapi rasanya itu masih perlu kita tuntaskan lagi untuk memberikan pendidikan politik itu masyarakat. PR besar lagi untuk sebagai ini ya Kang, semua partai politik ya. Jadi segala sesuatu ada prosesnya dan dalam perjalanan itu pasti kita akan menemui kesulitan, akan menghadapi kekecewaan. Tapi itu jangan membuat kita putus asa. Nah, sehingga kita untuk meniti dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama yang ada peningkatan dari segi karir, dari segi pencapaian, pasti proses itu memakan waktu dan memakan tenaga serta stamina. Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Kang, terakhir. Ya. Pesan seorang Edi Suparno untuk anak muda Indonesia. Pesannya saya kira satu, segala sesuatu itu ada prosesnya, tidak bisa jalan pintas. Jadi segala sesuatu ada prosesnya dan dalam perjalanan itu pasti kita akan menemui kesulitan, akan menghadapi kekecewaan. Tapi itu jangan membuat kita putus asa. Nah, sehingga kita untuk meniti dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama yang ada peningkatan dari segi karir, dari segi pencapaian, pasti proses itu memakan waktu dan memakan tenaga serta stamina yang tidak ringan. Itu saya kira itu yang pertama. Yang kedua, anak muda kita itu tidak boleh minder. Indonesia itu adalah negara besar, bangsa yang besar. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia. Potensi yang ada di Indonesia itu tidak dimiliki negara-negara lain, bahkan negara-negara tetangga sekalipun. Jadi kalau ada yang ingin mendikte Indonesia, kita bisa kok. Kita mengatakan bahwa tidak. Kita punya pandangan tersendiri. Ini adalah pandangan Indonesia. Kita sebagai ekonomi yang sangat besar, sangat kuat, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Jadi kita patut berbangga menjadi warga Indonesia dan itu harus kita kemudian ekspresikan kemanapun bahwa kita punya kemampuan untuk menjadi bangsa yang besar, sehingga kita untuk berkompetisi dengan siapapun, bangsa manapun, itu kita harus pede dan yakin bahwa kita bisa mencapai itu.
Kang Edi Suparno, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di sela-sela waktunya yang padat. Ya, saya tahu sekali ruang kosong beliau, aduh, sempit sekali tapi masih bisa sharing untuk kita. Sukses terus Kang, semoga tetap menginspirasi. Terima kasih. Dan kita doakan yang terbaik untuk beliau. Amin. Sesuai dengan apa yang achievement proses hidup yang sudah di-sharing kepada kita semua. Pemirsa dimanapun berada, demikian kita dalam episode kali ini kita akan ketemu dengan sosok hebat lainnya di episode selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.